Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9 sampai 2 yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Zat-zat yang ada di alam ini tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Atom-atom yang berikatan membentuk molekul. Masih ingatkah kamu proses fotosintesis terjadi dalam kloroplas, yaitu organel daun yang mengandung klorofil? Nah, ini dia proses fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida, CO2, dan air H2O. Pada fotosintesis guys, tumbuhan itu menyerap sinar matahari sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi fotosintesis yang mengubah gas karbon dioksida dan air menjadi glukosa, C6H12O6. Lalu tahukah kamu bahwa klorofil sendiri merupakan senyawa yang tersusun atas beberapa atom, diantaranya karbon, hidrogen H, oksigen O, nitrogen N, dan magnesium Mg. Molekul glukosa C6H12O6 mempunyai atom-atom penyusun yaitu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Atom-atom penyusun molekul glukosa tersebut sama seperti atom-atom yang terdapat dalam molekul karbon dioksida CO2 dan air H2O. Lalu bagaimana atom-atom ini dapat mengalami penyusunan kembali untuk membentuk senyawa yang baru? Melalui reaksi kimia, zat-zat yang dapat bereaksi dan membentuk zat baru yang mempunyai sifat kimia berbeda dengan zat-zat asalnya. Contohnya, pada pembentukan glukosa. Glukosa yang terbentuk pada proses fotosintesis mempunyai sifat kimia dan sifat fisika yang berbeda dengan zat-zat pembentukannya, yaitu gas karbon dioksida dan air. Misalnya saja, glukosa berbentuk kristal dan berasa manis, sedangkan karbon dioksida itu berwujud gas dan air berwujud cair. Ini dia guys struktur penyusun daun dan molekul klorofil. Jadi ada gambar daun, terus dalam daun itu ada jaringan palisade. Nah, di dalam jaringan palisade ini ada sel daun guys, dan juga kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu ada atom magnesium dan juga atom karbon. Jadi di dalam molekul klorofil itu terdiri dari dua, yaitu atom karbon dan juga atom magnesium. Kita masuk ke bagian pertama ya guys, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang mempunyai sifat materi itu. Partikel dapat berbentuk atom, molekul, dan juga ion. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Tahukah kamu bahwa tubuh makhluk hidup itu tersusun dari miliaran atom-atom? Atom-atom dapat berikatan satu sama lain membentuk molekul. Molekul merupakan gabungan antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu. Molekul itu dapat tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Misalnya, rambut tersusun dari molekul-molekul yang mengandung unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga sulfur. Sedangkan kalau tulang itu mengandung kalsium, fosfor, dan juga oksigen. Selain disusun oleh molekul yang berbeda, sifat-sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Misalnya kita ambil contoh kayu yang dibuat pensil dan pati dalam umbi kentang. Umbi kentang, contoh lainnya adalah umbi ketela pohon, talas, dan beras mengandung pati atau amilum yang dapat kita makan dan merupakan sumber energi bagi tubuh. Pati itu disusun oleh molekul-molekul yang berantai panjang. Rantai panjang tersebut disusun oleh unit-unit molekul yang lebih sederhana disebut dengan glukosa. Antara molekul glukosa yang satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh ikatan glikosida. Ikatan glikosida adalah ikatan kimia yang terjadi antar molekul monosakarida atau gula sederhana. Nah guys, ini merupakan gambar perbedaan kentang dan juga pensil. Ternyata dua-duanya ini itu memiliki atom penyusun C dan H. Tapi guys, pada saat berikatan, molekul tersebut menghasilkan amilum pada kentang. Sedangkan kalau di
pensil atau kayu itu menghasilkan selulosa. Jadi guys, unsur-unsur pembentuk kentang dan pensil ini sama-sama C dan H loh, tapi yang membedakan pada saat mereka berikatan pada kentang itu menghasilkan amilum sehingga dapat dimakan. Sedangkan kalau di pensil atau kayu itu bakal jadi selulosa, jadi gak bisa dimakan guys. Nah guys, kentang sama pensil itu memiliki molekul glukosa yang sama, yaitu terdiri atas atom C, H, dan O. Lalu apa sih yang membedakan antara si selulosa dan juga amilum? Ternyata yang membedakan adalah, jadi guys, kalau pada kentang, amilumnya itu dihubungkan melalui ikatan alfa 14 glikosida. Sedangkan kalau misalnya di selulosa, glukosa dihubungkan melalui ikatan beta 14 glikosida. Kesimpulannya, amilum dan selulosa itu bisa dimakan dan tidak bisa dimakan dikarenakan bukan hanya jumlah dan jenis atom-atomnya yang berbeda, namun juga susunannya sama jenis ikatan antar molekulnya itu loh guys, yang menyebabkan zat itu tuh mempunyai sifat kimia dan fisika yang berbeda. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, and see you guys in the next video. Bye-bye!